Kasih karunia dan damai yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas Salimanta, setengah 5 menit manangiho Tuhani, yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketika kita membaca nats ini, kita bisa merasakan satu kasih yang begitu luar biasa dari Paulus kepada Tuhan. Selain itu juga satu tujuan yang sangat jelas dalam hidupnya di dunia ini. Dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari kesenangan, kekayaan, atau hal-hal yang biasa dikejar oleh orang-orang di dunia ini. Yang dikejar dia adalah bisa mencapai garis akhir dengan baik dan menyelesaikan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Rasul Paulus bukan hanya memahami dengan jelas panggilan Allah terhadap dirinya, tetapi dia juga memiliki komitmen, tekad untuk melaksanakan panggilan tersebut dengan bersedia menanggung risiko apapun. Oleh karena itu, dia bersedia melayani secara total. Dia bukan hanya menyerahkan waktunya, pikirannya, tenaganya, masa depannya, bahkan dia bersedia mengorbankan nyawanya sendiri agar panggilan Allah terhadap dirinya itu terlaksana. Paulus tidak memperhitungkan hal yang berharga, nyawanya maupun jiwanya, asal saja ia mencapai garis akhir dan setia sampai mati. Jika kita sudah sampai pada keputusan tidak menghiraukan nyawa, itu berarti kita sudah berada pada tahap keputusan final di dalam hidup ini. Sekali melangkah, tidak akan mundur lagi. Sekali mengikut Yesus, akan tetap mengikut Yesus walau nyawa taruhannya. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Kesetiaan akan nampak dengan nyata pada waktu menghadapi ujian. Ketika badai kesulitan dan tantangan datang, maka kesetiaan itu akan diuji. Sebab terkadang manusia hanya setia jika keadaannya baik, enak, serta menyenangkan. Banyak juga yang setia kepada seseorang jika orang tersebut memberikan keuntungan baginya. Jika tidak ada keuntungan yang dia dapat, maka kesetiaan itu juga akan pudar. Sebagai pengikut Kristus yang berkomitmen, berarti kita juga harus siap untuk menyangkal diri. Dan tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh telah menyangkal dirinya jika dia belum menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan rela mempercayakan setiap detail kehidupannya kepada kehendak Allah. Seseorang yang tidak sungguh-sungguh menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, sangatlah susah baginya untuk menyangkal diri demi melayani Tuhan. Paulus juga menyadari bahwa keberhasilannya dalam memberitakan Injil adalah bukan dari hasil usahanya sendiri dengan kekuatan dan kepintaran yang dia miliki, namun itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Paulus menyadari ketika ia menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, itu semua dapat dilalui hanya oleh karena Allah yang menguatkan dan menaklukkan semua itu. Tidak akan ada kuasa apapun yang mampu menghalangi kita untuk mencapai garis akhir. Kita tidak akan mati sebelum tugas itu selesai. Yang kita perlukan hanyalah kesediaan seperti Rasul Paulus untuk benar-benar menyangkal diri, mati-matian berlari menuju garis akhir yang telah ditentukan Tuhan bagi masing-masing kehidupan kita. Selamat berjuang untuk mencapai garis akhir dengan setia melayani Tuhan dan setia menuruti segala kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk kasih setia-Mu yang telah menganugerahkan kehidupan ini. Melalui pengalaman hidup Paulus kami belajar agar kehidupan ini adalah panggilan dari-Mu untuk kami boleh menyerahkan hidup kami, menyangkal diri kami untuk senantiasa setia dalam panggilan kami melayani Engkau. Agar apapun yang menjadi tantangan pergumulan yang kami hadapi, kami tetap senantiasa setia sehingga kami mencapai
garis akhir. Kiranya Engkau menguatkan kami menjadi orang-orang yang mampu bertahan sampai garis akhir. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.